Dalam kesempatan kali ini saya mau menyampaikan mengenai sesuatu yang saya kira ini penting. Sebenarnya tidak hanya COVID-19 yang perlu kita antisipasi dan waspadai keberadaannya. Ada 10 penyebab kematian terbanyak di seluruh dunia. Pro kontra seputar virus COVID-19 masih ramai dibicarakan. Di sisi yang satu, media dituding membesar-besarkan penyebaran wabah virus ini. Sementara di sisi yang lain, pemerintah dianggap kurang respon dan kurang cepat tanggap. Sampai dengan kemarin 2 April 2020 jam 15.30, sesuai data terbaru yang dilansir oleh CSSE Johns Hopkins University, kasus COVID-19 di dunia telah mencapai 939.456 kasus di seluruh dunia. Menurut sumber yang sama, secara global kematian tercatat sudah 47.273 jiwa, sedangkan jumlah yang sembuh mencapai 194.405 kasus. Saat ini negara dengan kasus tertinggi adalah Amerika Serikat karena memiliki 217.722 kasus positif COVID-19, yang meninggal 5.134 dan yang sembuh 8.672. Sebenarnya perlukah kita panik dengan kehadiran COVID-19? Memang benar, virus ini memiliki penyebaran yang cepat. Diduga anak-anak merupakan carrier atau pembawa terhadap virus ini. Mereka memiliki imunitas lebih baik dan memiliki sedikit bahkan hampir tak bergejala sama sekali. Kondisi terburuk justru dialami para lansia yang mudah jatuh ke dalam kondisi kritis. Namun bukan berarti penyakit ini adalah hukuman mati bagi penderitanya. Dengan tingkat kematian yang kurang dari 3%, kemungkinan sembuh sangat tinggi. Beberapa dilaporkan sembuh dalam waktu kurang dari 2 minggu. Amazing. Sebenarnya, apa penyakit yang sebaiknya lebih kita antisipasi atau waspadai? Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat ada 10 penyebab kematian paling banyak di dunia. Virus COVID-19 bukan salah satunya. Yang pertama, di urutan teratas, penyakit jantung koroner. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2000 dan 2016, diketahui bahwa penyakit paling mematikan nomor 1 di dunia adalah jantung koroner. Bila pada 2000 tercatat kurang lebih 7 juta kematian, maka di tahun 2016 naik hingga lebih dari 9 juta kematian. Di Indonesia sendiri setiap tahunnya tercatat rata-rata ada 2 juta kasus. Penyakit ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kondisi ketika suplai darah terhalang atau terganggu oleh penumpukan lemak di jantung. Yang kedua, stroke. Kondisi yang mematikan adalah stroke. Pada 2016 tercatat hampir 6 juta kematian akibat stroke di seluruh dunia. Per tahun tercatat kurang lebih 150.000 kasus stroke terjadi di Indonesia. Yang ketiga adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Penyakit ketiga yang paling banyak memakan korban jiwa adalah penyakit paru obstruktif kronis. Gejalanya biasa batuk berdahak dengan lendir berwarna kuning atau hijau, pernapasan tersengal, napas berbunyi, dan lemas. Penderita juga mengalami penurunan berat badan,
nyeri di dada, pembengkakan kaki, dan warna biru pada bibir dan kuku. Penyakit ini diakibatkan oleh rokok, asap kendaraan, usia lanjut, dan asma. Rokok pasif juga memiliki resiko yang sama. 2016 tercatat hampir 3 juta kematian karena diakibatkan oleh penyakit ini di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri per tahunnya ada 2 juta kasus. Yang selanjutnya, infeksi saluran pernapasan. Di posisi keempat, penyakit yang memakan banyak korban jiwa adalah infeksi saluran pernapasan. Sebenarnya ada 2 jenis penyakit infeksi saluran pernapasan, yaitu bagian atas dan bawah. Bagian atas terdiri dari batuk pilek biasa atau yang disebut juga common cold, sinusitis, tonsilitis, dan laringitis. Sementara infeksi di bagian bawah adalah bronkitis, bronkiolitis, infeksi dada, dan pneumonia. Bagian inilah yang dapat mengancam nyawa. Setiap tahun perlu Anda ketahui di seluruh dunia, hampir 3 juta melayang akibat penyakit ini. Infeksi saluran pernapasan bawah termasuk ke dalam penyakit menular, menjangkit bayi yang baru lahir, ibu hamil. Penyebab penyakit ini sendiri berasal dari virus maupun bakteri. Ini adalah jenis penyakit yang mudah ditularkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi yang umum dijumpai adalah pilek. Penyakit ini mudah sekali menular melalui udara atau sentuhan. Selanjutnya, penyakit demensia adalah kondisi yang menyumbang kematian terbanyak. Setiap tahun ada hampir 2 juta jiwa kematian yang disebabkan oleh demensia. Jumlahnya meningkat pesat dibandingkan dengan 1 dekade terakhir. Padahal penyakit lain seperti jantung koroner dan kanker mengalami penurunan jumlah korban jiwa. Tapi hal ini tak berlaku pada penderita demensia. Negara Inggris mencatat bahwa demensia adalah salah satu penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian pada perempuan. Sementara untuk laki-laki, ini adalah penyakit paling mematikan nomor 2 di negara tersebut. Yang selanjutnya adalah kanker paru. Kanker paru menyebabkan kematian hampir 2 juta jiwa warga dunia tiap tahunnya. Sementara itu di Indonesia tercatat rata-rata 150.000 kasus per tahun. Ini adalah 1 dari 3 jenis kanker yang paling banyak diidap di Indonesia. Umumnya penyakit ini diderita oleh perokok. Namun perokok pasif juga memiliki resiko menderita penyakit ini. Selanjutnya adalah diabetes mellitus. Penyakit berikutnya mengancam nyawa manusia adalah diabetes mellitus. Indonesia masuk dalam peringkat ke-6. Setiap tahunnya hampir 2 juta jiwa meninggal akibat diabetes. Diabetes tipe 1 ditandai dengan kondisi kronis yang membuat tubuh sulit memproses glukosa. Sementara diabetes tipe 2 adalah kondisi pankreas kesulitan memproduksi insulin. Insulin merupakan zat yang digunakan tubuh dalam memproses glukosa. Selanjutnya, yang menjadi momok yang menakutkan adalah kecelakaan. Di posisi ke-8 dari penyebab kematian terbanyak di dunia adalah kecelakaan. Ada sekitar 1,35 juta kematian per tahun akibat kecelakaan di jalan raya di seluruh dunia. Lebih dari separuh kecelakaan di jalan raya menimpa pejalan kaki, pengendara sepeda motor. Kecelakaan ternyata mayoritas terjadi di negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Sekitar 93%-nya. Angka kematian tertinggi akibat kecelakaan terjadi di Afrika. Umumnya usia korban jiwa adalah 5-29 tahun. Penyebab selanjutnya kematian tertinggi adalah diare atau menstret.
Saya yakin hampir semua orang pernah mengalami diare. Penyakit ini adalah salah satu penyebab utama kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. Setiap tahunnya rata-rata ada 500.000 kematian pada anak-anak. Per tahun sendiri ada 1,7 miliar kasus diare. Diare juga menjadi penyebab utama kondisi malnutrisi atau kekurangan gizi pada anak. Ada 3 tipe klinis diare, yaitu diare berair akut, diare berdarah akut, dan diare persisten. Dan yang terakhir, penyebab kematian tertinggi adalah TBC. Infeksi sistem pernapasan bawah, diare dan TBC termasuk ke dalam penyakit menular yang menempati 10 posisi teratas penyebab kematian terbanyak di dunia. Sampai saat ini Indonesia sendiri masih belum bebas dari TBC. Per tahun ada 150.000 kasus di Indonesia. Di seluruh dunia sendiri per tahun ada sekitar 1 juta kematian akibat TBC. Ini adalah penyakit paru yang disebabkan oleh bakteri. Jadi 10 penyakit di atas sudah seharusnya menjadi perhatian serius bagi kita. Dibanding COVID-19, penyakit-penyakit di atas termasuk 10 kematian yang paling perlu diwaspadai. Beberapa penyakit dapat dihindari dengan vaksin dan pola hidup sehat. Dibutuhkan kesadaran bagi kita semua untuk menekan penyebarannya, terutama penyakit yang dapat menular. Lalu, apakah menurut Anda corona berbahaya? Atau mungkin merupakan tujuan dari kampanye media untuk menyelesaikan perang dagang antara Cina dan Amerika? Atau untuk mengurangi pasar keuangan dalam mempersiapkan tahap bursa efek merger dan akuisisi? Atau apakah kepanikan ini dibuat oleh perusahaan obat-obatan untuk melariskan produk mereka seperti pembersih, masker, obat-obatan, dan lain-lain? Kita lihat saja nanti waktu yang akan menjawabnya. Itu sebabnya jangan panik. Jangan bunuh diri kita dengan rasa takut yang tidak perlu dan berlebihan. Saya menyampaikan ini untuk menyimbangkan postingan berita yang selama ini menyebabkan rasa takut dan panik. Coba kita mundur ke belakang. Pada waktu 10 Februari 2020, ada 338.724 orang di seluruh dunia yang kena virus corona, di mana 81.093 orang itu di Cina. Dengan populasi lebih dari 1,1 miliar, ini berarti bahwa jika Anda tidak berada di atau belum mengunjungi Cina, maka ini akan menghilangkan kekhawatiran Anda sebesar 94%. Seandainya pun, ini seandainya, kita juga tidak berharap ini terjadi. Seandainya juga Anda terpapar virus corona, jangan langsung panik, karena 81% dari kasus itu adalah ringan. 14% dari kasus itu adalah sedang. Hanya 5%, saya ulang sekali lagi, 5% yang bisa dikategorikan kasus yang berat. Berarti bahwa jika Anda terjangkiti virus itu, kemungkinan Anda untuk pulih dan sehat sangat besar. Tetapi memang ada yang mengatakan, kan ini lebih buruk dari penyakit SARS. Saya mau sampaikan, SARS memiliki tingkat kematian 10%, sementara COVID-19 memiliki tingkat kematian 2%. Selain itu, melihat usia mereka yang sekarat karena virus ini, angka kematian untuk orang-orang di bawah 50 tahun hanya 0,2%. Ini berarti bahwa
Jika Anda berusia di bawah 50 tahun, kemungkinan Anda terjangkiti dan meninggal ibarat peluang menang lotre 1/45 juta. Pada Minggu 22 Maret di Italia, kasus tertinggi 793 meninggal karena COVID-19. Coba mari kita ambil salah satu hari terburuk sejauh ini, yaitu 10 Februari, ketika 108 orang di Cina meninggal karena virus corona. Di hari yang sama, di seluruh dunia, 26.283 orang meninggal karena kanker. 24.641 orang meninggal karena penyakit jantung. 4.300 orang meninggal karena diabetes. Bunuh diri mengambil 28 kali lebih banyak nyawa daripada virus COVID-19. Bahkan nyamuk yang mungkin kita anggap sepele membunuh 2.740 orang setiap hari. Ular membunuh 137 orang setiap hari. Dan hiu membunuh 2 orang setahun. Dan lebih tragisnya, manusia sendiri membunuh sesamanya 1.300 orang kasus setiap hari. Jadi, dengan apa yang sudah kita ketahui, tetaplah tenang, selalu berpikir jernih, dan ikuti saja anjuran pemerintah supaya kita terbebas dari virus ini dan mata rantai virus ini segera terputus. Jaga jarak, tetap berada di rumah kecuali terpaksa untuk keluar. Lakukan kebiasaan sehat sehari-hari untuk mendukung imun tubuh kita dan tetap berdoa untuk menguatkan iman kita. Mari bergabung bersama saya menyebarkan harapan, bukan ketakutan, karena sejatinya virus terbesar bukanlah virus COVID-19, tetapi virus ketakutan. Mari kita buang rasa takut, munculkan keberanian untuk menyebarkan kebaikan. Semoga bermanfaat.